Halo teman-teman semua, welcome back again to Wayne Investment. Hari ini secara spesifik gue pengen membahas tentang komposisi investment portofolio kita di tahun 2022. As you know, sekarang kita sudah masuk ke dalam bulan kedua nih di tahun 2022. Biasanya nih kalau di awal-awal tahun kita sebagai investor pasti expect bahwa market itu bisa rally cukup kencang ya biasanya. Cuman pada faktanya di tahun 2022 ini kejadiannya tidak seperti itu gitu. Market agak slow, negatif sentimen itu cenderung lebih kuat daripada positifnya. Ya, if you know juga market-market global di US terutama juga turunnya cukup dalam. Ya, cuman itu juga sebenarnya tidak menjadikan kita untuk menghindari market ya, karena menurut gua kita sebagai investor tetap harus stay di market, tapi kita harus adjust expectation kita dan tentunya kita adjust ke portofolio dan komposisinya yang menurut gua adalah yang terbaik gitu. Jadi sekarang gua langsung aja masuk ke dalam presentasinya, guys. Sip. Tapi sebelum gue mulai, gue pengen kasih tahu dulu ya bahwa, yang mau gue bahas di sini itu adalah portofolio untuk investasi. Jadi, stock pick yang akan gue sampaikan di sini dan intention-nya itu adalah paling tidak adalah saham-saham yang menurut gue itu gue confident untuk gue pegang minimal 1 tahun, gitu. Jadi, di sini gue nggak akan kasih kalian stock pick yang untuk, 2 bulan, 3 bulan, gitu. Jadi, menurut gue sih, kalian juga harus terapkan di situ ya, bahwa kalau memang kalian memilih dan merasa bahwa stock pick ini cocok buat kalian, paling tidak kalian harus confident untuk pegang ini di sampai akhir 2022 gitu dan seterusnya. Oke, gue langsung mulai aja. Yang pertama, gue mau bahas dulu sedikit tentang market sentiment di tahun 2022 ya. Ada beberapa hal. Tentunya kalau kita melihat environment dari ekonomi kita di global itu sedikit berbeda ya, karena di tahun ini, lagi rame dengan interest rate hike ya gitu, yang terjadi ini bisa sampai 3 sampai 4 kali gitu. Nah ini tentunya sebenarnya membuat, market itu menjadi lebih dinamis ya gitu. Dinamis dalam arti, investor-investor ini yang tadinya di tahun 2020, di tahun 2021 itu satu-satunya opsi mereka investasi itu adalah di stock market gitu, karena market lain seperti deposito ataupun obligasi itu return-nya tuh nggak, kurang 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 menyenangkan gitu ya, karena interest rate-nya juga sangat rendah gitu. Nah, dikala interest rate itu memang naik, ya otomatis deposito dan obligasi ini juga jadi mulai lebih terbuka lah untuk para investor gitu. Jadi memang, tentunya buat kita investor pasar modal tahun ini akan menjadi lebih challenging dari sisi interest rate hike ini gitu. Nah yang kedua, yang harus kalian perhatikan juga adalah, global inflation ini relatif cukup tinggi ya gitu. Dan ini sebenarnya sangat berpengaruh juga untuk, emerging market, dan yang lainnya gitu. Tapi menurut gue, sebenarnya inflasi yang tinggi ini, kalian harus tahu dulu bahwa inflasi itu kan ada 2 tipe ya, ada yang namanya demand pull sama ada yang namanya cost push. Nah, yang berbahaya itu adalah cost push inflation. Artinya apa? Cost push itu inflasi yang disebabkan karena naiknya, harga-harga dari raw material. Dalam case ini memang sebenarnya terjadi. Kayak misalkan harga komoditas itu naik gitu, harga-harga raw material yang lain seperti gandum, jagung, dan lain-lain itu semua naik juga harganya. Ya, tapi, sebenarnya walaupun cost push-nya itu terjadi, demand pull itu juga terjadi. Jadi demand pull inflation-nya juga terjadi. Artinya apa? Artinya sebenarnya kita sebagai masyarakat itu juga memiliki daya beli yang cukup tinggi sekarang gitu. Jadi makanya sebenarnya kalau gua simpulkan inflasi yang tinggi ini tidak terlalu berbahaya gitu, apalagi buat kita di Indonesia. Di Indonesia ini kalian juga tahulah bahwa, darah dan daging ekonomi kita itu kan memang dari komoditas ya. Harga nikel sekarang lagi tinggi-tingginya, harga batu bara lagi tinggi-tingginya, CPO juga lagi tinggi. Pada saat inflasi itu naik juga harga emas relatif akan tinggi. Nah, komoditas-komoditas ini adalah sebenarnya, tulang punggung dari ekonomi kita di Indonesia gitu. Jadi makanya menurut gue, di environment yang sekarang Indonesia itu will be very very strong economically di tahun 2022 dan itu juga sebenarnya dari,
foreign flow yang sudah masuk selama beberapa bulan terakhir ini ya gitu. Jadi, global itu juga sebenarnya melihat Indonesia ini sebagai potensi investasi yang sangat baik gitu. Nah yang ketiga dan ini yang sebenarnya paling seru dan akan menjadi sentimen yang kuat menurut gua, adalah sentimen dari, EV vehicle ya, terutama dari motor, gitu. Ya kalau mobil sebenarnya menurut gua masih agak sedikit panjang karena entry price-nya itu sedikit mahal ya. Untuk lu beli mobil listrik itu paling murah sekarang masih 700 juta, sementara kalau motor listrik ini sekarang sudah mulai masuk gitu. Jadi, menurut gue ceritanya ada di situ gitu. Yang pertama misalkan ada Volta sudah mulai bangun pabrik di Indonesia, NFCX yang bawa, berikutnya itu ada Gogoro, itu juga sebenarnya menarik. Ya, menurut gua cerita dari, dari EV ini tuh akan menjadi sentimen utama di tahun 2022 gitu. Jadi kita harus melihat, saham-saham yang memiliki exposure ke, ranah, electric vehicle dan, renewable energy ya gitu. Yang terakhir itu kalau kalian notice bahwa valuasi dari tech related stock itu memang sudah mahal, apalagi yang di US. Selama 2 tahun terakhir ini tech related naiknya gila-gilaan, Nasdaq, indeksnya juga rally-nya kencang gitu ya. Dan kalau di tahun ini tech related itu akan lebih tough, menurut gue yes akan lebih tough, terutama yang di US pasti akan banyak correction, tapi kalian harus pahami dulu ya bahwa tech related stock di US itu kondisinya tuh beda banget sama di Indonesia. Kalau misalkan tech related yang ada di US itu, mungkin mereka sudah masuk di dalam bisnis cycle 3 dan bisnis cycle 4 gitu. Jadi memang bisa dibilang perusahaan-perusahaan itu tuh sudah mature, berbeda banget sama di Indonesia. Kalau di Indonesia ini tech adoption itu kan sebenarnya baru 1 tahun lah menurut gua bener-bener kencengnya, di mana lahir, bank digital, habis itu, aplikasi-aplikasi juga baru mulai mau IPO, e-commerce, ride hailing dan segala macam gitu. Jadi sebenarnya untuk environment teknologi di Indonesia itu menurut gua the only way itu masih up ya gitu. Jadi menurut gua walaupun koreksi terjadi tapi menurut gue sifatnya lebih, sentimen eksternal. Jadi gue pribadi, gue masih believe banget sama tech related stocks di Indonesia, makanya gue sebenarnya yakin banget untuk gue pegang 1 tahun, 2 tahun, sampai seterusnya gitu ya. Jadi kira-kira sentimen market di tahun 2022 tuh seperti itu, akan lebih berat ya guys ya, apalagi buat kalian yang baru invest mungkin tahun lalu, invest di 2 tahun lalu, kalian akan ngerasain mungkin tahun ini akan jauh lebih sulit daripada tahun-tahun sebelumnya gitu. Tapi buat kalian yang udah di market lama, sebenarnya, 2022 itu tidak akan seburuk itu ya, walaupun akan lebih tough gitu. Menurut gua IHSG masih akan tutup di atas 7.000 tahun ini, gue optimis ya, kira-kira begitu. Nah, sekarang pertanyaannya kalau misalkan kita mau investasi, portofolio strategi kita tuh harus bagaimana gitu ya. Gua mungkin di awal-awal juga udah sering mention ke kalian bahwa kalau portofolio investasi sama portofolio trading itu berbeda kalau gua sifatnya. Ya trading itu kan ya saham-saham yang gue pegang mungkin kalau bisa 1 hari gue jual, misalkan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan itu masih masuk ke dalam portofolio trading gua. Tapi kalau portofolio investasi gue itu adalah portofolio yang gue jarang kotak-atik ya, paling gue melakukan sedikit adjustment kalau memang target price itu sudah sampai ya, dan maksimal ya guys ya sebenarnya buat gue itu investasi portofolio lu itu cuman ada di 5 saham. Itu menurut gue maksimal. Tapi kalau misalkan kalian lagi kurang confident, menurut gua maksimal 7 itu sudah maksimal banget ya, karena kalau portofolio investasi kalian sahamnya terlalu banyak, yang satu return-nya juga tidak akan maksimal, yang kedua terlalu banyak diversifikasi juga nanti akan membuat kalian bingung gitu. Jadi menurut gua 5 sampai 7, saham di investment portofolio kalian itu udah maksimal banget menurut gua gitu ya. Nah, yang pertama strateginya itu kalian harus ada mix up antara blue chips, big caps, mid caps, dan small caps ya. Kita nggak boleh masuk ke dalam mid cap semua, small cap semua, terlalu agresif jangan. Ya kenapa? Karena uncertainty yang sudah gue sampaikan tadi gitu ya. Jadi kalau misalkan kita di tahun 2020, 2021 mungkin portofolio investasi lu isinya small cap semua, mid cap semua, ya
ya cuannya bakal gede banget gitu. Tapi di kondisi seperti sekarang menurut gua kalian harus mulai melihat, diversifikasi dari antara size, saham-saham yang kalian beli gitu. Jadi harus ada blue chip-nya juga, ada big caps-nya juga gitu ya. Nah yang kedua, jangan terlalu pasif terhadap portofolio. Maksudnya apa? Terkadang misconception dari lu investasi itu adalah, lu beli saham satu kali, terus habis itu lu tinggalin sampai bertahun-tahun. Menurut gua konsepnya tidak seperti itu, ya. Konsep yang menurut gua benar itu adalah pada saat kalian memiliki portofolio investasi, ya artinya kalian harus berkomitmen untuk terus menambah, porsi dari portofolio investasi kalian, gitu. Jadi misalkan contohnya portofolio kalian sekarang, seperti yang gua kasih contoh nih ya di sebelah kanan, ada Harum, Telkom, BBYB, MPMX, sama Indi gitu. Nah, di setiap bulannya gitu ya atau misalkan ada kondisi marketnya lagi turun, ya kalian harus willing untuk menambah posisi atau melakukan yang namanya dollar cost averaging gitu. Jadi misalkan contohnya kalian beli Telkom di harga 4.000 ya kan, di bulan ini. Bulan depan kalian harus tambah lagi Telkom harganya di berapa, misalkan sekarang 3.500, oh ya nggak apa-apa bagus gitu. Tapi misalkan harga Telkomnya udah sampai ke 4.200, ya antara lu mau beli di 4.200 langsung kalau nggak mau pusing atau kalian nunggu lagi ada koreksi gitu. Jadi sebenarnya, misconception-nya itu, kalian harus perhatikan ya, karena itu menurut gue salah kaprah banget gitu pada saat kalian punya portofolio investasi, kalian beli di satu harga, terus kalian tinggal tidur, konsepnya kan gitu kan, kalian tinggal tidur dan segala macamnya, nggak boleh kayak gitu. Kalian harus berkomitmen setiap bulannya untuk menambah jumlah nominal dari setiap saham yang kalian punya gitu. Misalkan bulan ini tambah Telkomnya, bulan depan tambah BBYB-nya, bulan depannya tambah MPMX-nya, bulan depan tambah Indinya, atau kalian mau bagi rata tiap bulan, it's all up to you guys. Tapi intinya tuh itu, jangan pasif terhadap portofolio kalian, gitu ya. Pasifnya dalam arti jangan terlalu banyak jual beli, tapi ya aktifnya itu adalah aktif akumulasi ya, lu akumulasi terus setiap bulan. Ini penting banget karena ini bakal jadi game changer buat kalian kalau misalkan kalian terus akumulasi di portofolio yang kalian punya, ya. Yang ketiga itu adalah kita harus fokus ke market story yang relevan guys ya. Ya seperti yang tadi gua sudah sampaikan gitu, misalkan contohnya di tahun ini, market story-nya itu menurut gua masih akan tetap ada di teknologi, habis itu juga EV related, ya, yang ketiga itu adalah komoditas, ya. Jadi saham-saham yang punya exposure ke sana itu, at least kalian harus punya di portofolio investasi kalian gitu, jangan sampai ketinggalan gitu. Karena seberapa kuatnya pergerakan, fundamental dan lain-lainnya gitu, tetap saja, tema dari market ya atau market story itu, sifatnya juga sangat sangat kuat apalagi kalau kita, melihatnya itu lebih ke short term ya gitu. 1 tahun sebenarnya nggak panjang sih guys. Jadi kalian harus tetap fokus ke market story yang relevan di tahun 2022 gitu. Nah yang keempat itu kalian harus usahakan juga invest di saham-saham dengan valuasi yang murah gitu ya. Tentunya mungkin kalau misalkan kalian invest di saham, digital banks ya tentunya valuasi itu, menjadi, agak susah di-justify ya karena udah pasti mahal apalagi kalau kalian bandingkan sama, saham-saham bank konvensional gitu. Tapi diusahakan invest dengan saham valuasi yang murah ya. Yang terakhir ini kalian juga harus take note bahwa menurut gue, pada akhirnya target harga itu jauh lebih penting daripada target waktu gitu. Jadi contohnya misalkan gue udah bilang, paling tidak lu harus confident untuk pegang saham ini dalam jangka waktu 1 tahun gitu. Let's say misalkan BBYB target gue di 3.600, sekarang harganya di 2.200 ya. Kalau misalkan BBYB dalam waktu 6 bulan harganya sudah mencapai 3.600 ya, ya sudah gitu. Lebih baik kalian jual daripada kalian paksakan untuk pegang sampai 1 tahun ternyata harganya nanti di akhir tahun tutupnya nggak di atas 3.600 malah tutupnya di harga 3.000 gitu misalkan. Jadi kalian harus perhatikan itu bahwa, target waktu memang penting tapi menurut gue target harga itu lebih penting karena satu hal yang kita tidak pernah bisa predict di market, fundamental kita bisa predict,
technical analysis semua kita bisa predik, tapi pada akhirnya kapan harga itu mencapai ke target yang sudah ditentukan itu kita tidak akan pernah tahu. Bisa 1 bulan, 2 bulan, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, dan seterusnya, gitu. Jadi target harga, misalkan harga-harga yang ditentukan situ sudah mencapai di bawah 1 tahun, better kalian taking profit, gitu ya guys. Jadi kira-kira gitu, sekarang gue akan mulai masuk ke dalam stock pick-nya ya, dari blue chip sampai dengan small caps, tapi, di sini gue nggak mau menjelaskan secara detail satu persatu karena kalau gue jelasin satu saham itu bisa sampai setengah jam, 1 jam sendiri, gitu. Jadi gue di sini mau 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 briefly kasih kalian opsi-opsinya dan kira-kira di akhirnya komposisi yang tepat itu seperti apa. Nanti buat kalian yang pengen konsultasi sama gue, misalkan kira-kira kalau portofolio investasi gue seperti ini gimana Ger gitu, atau misalkan kalian pengen gue jelasin lagi per sahamnya secara lebih detail, I will be very happy to help you guys, so let me know ya, gitu. Oke, yang berikutnya kita masuk ke dalam saham blue chip options-nya dulu nih, ya. Buat gua blue chip ada 3 ya yang worth investing di tahun ini. Yang pertama itu adalah Bank BCA ya dengan kode saham BBCA. Target price-nya itu di 8.000 ya, upside-nya cuman 2,5% dari harga sekarang. Kalau lu pikir kayak ngapain gue pegang BBCA cuman upside 2,5%, tapi ya kembali lagi BCA itu is a very unique ya. Biasanya Bank BCA itu jarang dalam waktu 1 tahun tutupnya tuh rata-rata 15 sampai 20% upside ya dia di 1 tahun. Cuman kalau untuk Bank BCA kita memang tidak pernah, bisa mematok target price yang terlalu tinggi gitu. Sebenarnya nih BCA itu sifatnya lebih kayak kayak safety net for all investors ya gitu. Jadi lu beli Bank BCA, you don't really care about the target price, pada akhirnya juga akan naik gitu karena dia selalu ada di mode uptrend ya. Tapi, ini akan menjadi, anchor untuk portofolio yang sangat defensif gitu. Jadi menurut gue Bank BCA pada akhirnya, juga masih menjadi bank konvensional dengan performa terbaik di Indonesia, ya. Sekarang dia juga sudah mulai masuk ke dalam bank digital ya dengan produknya yang namanya Blue, ya. Loan growth-nya dia di tahun 2022 ditargetkan bisa sampai 6 sampai 8% ya, terutama juga, loan-loan itu akan banyak dari sektor telco, infra, dan mining, ya. Net interest margin-nya mereka juga di 5%, which is ini, target mereka akan lebih bagus dari tahun sebelumnya. Cost of credit-nya juga akan lebih rendah di sekitar 0,8 gitu. Jadi buat kalian yang pengen saham yang aman banget ya, always buy BBCA gitu ya. Lu beli BBCA dan lu nggak pernah jual sampai 10 tahun lagi juga menurut gua tidak akan menjadi masalah karena Bank BCA akan tetap menjadi strongest bank in Indonesia and one of the strongest, stock juga di Indonesia ya Bank BCA, nggak pernah salah ya. Kalau lo mau yang sedikit lebih ngejar growth ya bisa masuk ke Bank BRI ya dengan kode saham BBRI. Target price-nya itu di 5.000 ya dari harga sekarang, upside-nya masih ada 21,29% ya dengan target valuasinya di 2,2 kali ya relatif masih cukup murah lah gitu ya dibandingkan sama Bank Mandiri. Tentu yang paling murah itu Bank BNI, tapi gue ngelihat Bank BRI ini temanya lebih relevan. Kenapa? Karena Bank BRI ini adalah, bank yang memang sangat, kuat di loan-nya tuh yang sifatnya mikro ya dan ultra mikro gitu. Dan sekarang if you know since Covid ini, usaha-usaha kelas kelas apa ya, kelas kecil dan menengah ini ya pertumbuhannya jauh lebih pesat ya, dan ini adalah market yang bisa di-tap sama Bank BRI jauh lebih besar lagi di tahun 2022 ya. Nah ini ada satu fun fact ya yang kalian perlu tahu bahwa di saat, suku bunga itu naik gila-gilaan, ya which is itu pernah terjadi di tahun 2013 dan di tahun 2018. BBRI ini adalah salah satu big banks yang overperform market ya gitu. Jadi, eee, ini sudah terbukti di 2 tahun sebelumnya 2013 dan 2018, di saat interest rate itu naik terus, Bank BRI itu malah malah performance sahamnya jauh lebih solid guys gitu. Jadi menurut gua Bank BRI ini juga bisa menjadi satu blue chip yang, defensif tapi,
strong juga dari sisi upside di tahun 2022 ya. KUR ya, KUR ini adalah, kredit mikro ya, budget kredit mikro yang akan disalurkan pemerintah itu di tahun 2022 lebih besar ya, dari 195 triliun di tahun 2021 akan dinaikkan menjadi 260 triliun di 2022 dan ini loan channeling ini akan mostly, diberikan wewenangnya kepada Bank BRI gitu. Jadi of course ini akan ada dampak ke profitability Bank BRI ya. Yang nomor 3 ini adalah my favorite blue chip ya, I always have Telkom on my portfolio ya, target price-nya di 4.750 ya, dari sekarang upside-nya 14% ya, dengan target EV/EBITDA di 12 kali ya. Mungkin kalau kalian ada yang nanya EV/EBITDA apa, kita akan bahas di apa, di konten yang lainnya atau kalian bisa tanya gua langsung. Tapi kenapa gue suka sama Telkom? Ya, menurut gue Telkom itu secara bisnisnya itu sangat relevan dengan kondisi market yang sekarang, gitu ya. Jadi memang internet ekonomi ini sekarang akan menjadi jauh lebih strong sampai tahun 2030 ya, dan tentunya internet ekonomi itu salah satu-satunya platform yang paling kuat itu adalah smartphone ya, dan smartphone itu memang pasti butuh paket data dan lain-lainnya, gitu. Jadi dengan digitalisasi landscape dari bisnis-bisnis di Indonesia ini ke depannya, ya, tentunya itu akan mempercepat proses kebutuhan 5G dan data center gitu, which is yang itu menjadi fokus dari Telkom sekarang, gitu ya. Dan tentunya Telkom juga diuntungkan lagi dari, sektor telekomunikasi ini kan sebelakangan ini sudah terjadi banyak konsolidasi ya, artinya kompetitor itu kan menjadi semakin sedikit, ya. Memang problem dari sektor telekomunikasi itu dari dulu itu adalah di sisi price war-nya ya gitu. Nah, price war ini kan sebenarnya menekan, profitability dari perusahaan-perusahaan telco, tapi karena memang sekarang sudah banyak yang merger, jadi persaingan itu tidak terlalu sengit ya, jadi harga itu akan relatif bisa lebih stabil, gitu. Nah, dan portofolio di startup ini juga memang Telkom itu punya banyak ya, salah satunya di Gojek, Tokopedia, mereka sudah banyak, tentunya juga banyak di startup-startup lainnya. Ya, kalau if you guys want to know more details, let me know, gue bisa kasih kalian datanya gitu ya. Tentunya ini akan memberikan added value buat Telkom ya gitu. Tentunya dengan startup-startup ini nantinya valuasinya menjadi lebih menarik, ya otomatis itu adalah keuntungan juga buat Telkom gitu. Jadi memang Telkom sudah siap dengan portofolio investasi mereka di perusahaan-perusahaan startup tentunya yang akan mendukung, eee, environment dari teknologi bisnis di Indonesia sampai tahun 2022 ke atas gitu ya. Jadi menurut gua Telkom itu untuk blue chip adalah best option. Oke guys. Sekarang kita masuk ke big caps option-nya. Nah ini sebenarnya secara pilihan gua sedikit cenderung lebih agresif ya guys ya. Yang pertama itu adalah Bank Neo Commerce ya dengan kode saham BBYB. If you guys notice gua memang, sering banget dan sering bahas tentang BBYB ya di grup ini. Ya target price-nya di 3.600 ya masih ada 68,4% upside dengan, valuasi price earning growth-nya di 1 kali ya. Ya cuman kalau untuk bank digital ya kita ngelihat dari book value of course sudah tidak mungkin ada yang murah ya, pasti sudah mahal semua ya. I think Bank BBYB ini secara secara growth ya, secara growth dan execution untuk digital banks ini adalah yang terbaik. Menurut gue even BBYB posisinya sekarang jauh lebih bagus daripada Arto ya menurut gue ya. Sekarang ini opening account-nya itu sudah sampai 13 juta ya dengan active user-nya sekitar 60% ya. Di first Q 2022 ini digital lending product mereka akan mulai dengan tiket size 500.000 sampai 2,5 juta ya, which is, lending product inilah sebenarnya yang akan menjadi true upside buat BBYB gitu. Even untuk semua digital banks itu pasti pada akhirnya akan ngeluarin lending product gitu. Even Arto sekarang belum ada, bank-bank digital yang lainnya belum ada, yang pertama ini nanti akan bank Neo Commerce yang launching di aplikasinya ya. Jadi, eee
misalkan lo pengen pinjem duit gitu ya, atau lo mau narik cash langsung dari dari bank Neocommerce itu kalian bisa. Sebenarnya sistemnya sih agak-agak nyerempet-nyerempet dengan pinjol, cuman pinjol yang lebih apa ya, yang lebih legal dan lebih masuk akal juga ya dari sisi bunganya gitu ya. Tadi gue juga udah sampein bahwa BBIB ini the best performing digital banks dari sisi user growth dan app development-nya ya. Next right issue-nya mereka ya di second Q 2022 itu dengan harga 1.900 sampai 2.200. Ya, if you guys notice juga right issue itu selalu menjadi sentimen positif buat bank digital ya. Di right issue-nya BBYB yang kemarin ini aja juga, naiknya juga gila-gilaan. Jadi menurut gua, nanti di right issue yang kedua ini di 1.900 sampai 2.200 harganya, Provident akan menjadi standby buyer, mereka akan nambah, ownership mereka. Tentunya menurut gua bank bank BBYB ini untuk sampai di 3.600 akan gampang di tahun ini mudah-mudahan gitu ya. Yang kedua ini cenderung akan lebih agresif lagi yaitu Bank Aladin atau dengan kode saham BANK. Gue juga sering bahas sebenarnya tentang BANK, ini one of the most potential digital banks juga menurut gue. Nantinya ekosistemnya ini dia akan bersama dengan Alfamart ya, Alfamart dan Facebook yang sudah pasti, Shopee ini masih masih pertanyaan tapi masih ada potensi ke sana gitu. Memang ini adalah digital banks yang berbasis syariah ya, gitu. Dan if you guys notice kan sebenarnya Indonesia ini adalah negara, Muslim populated country terbesar nomor 2 di dunia tapi syariah banking kita itu, tingkatnya itu masih way behind even di bawah Malaysia ya, gitu. Jadi memang sebenarnya, sangat disayangkan mudah-mudahan dengan adanya Bank Aladin ini, akan semakin banyak, masyarakat Indonesia yang muslim ya, itu akan melakukan hijrah ke bank digital Aladin ini gitu. Tentunya nantinya kalian akan ada fitur-fitur yang berhubungan dengan menabung umroh, menabung haji, zakat, dan lain-lainnya. This is gonna be a very big potential kalau misalkan eksekusinya benar. Cuman masalahnya adalah di aplikasinya ini launching-nya memang lama ya, ada mungkin, eee development internalnya juga masih masih panjang gitu. Tapi kalau kalian lihat ya di semua Alfamart sekarang sudah ada pelang Bang Aladin semua, ya dengan target price 3870 menurut gua upside-nya masih gede banget 73% gitu. Jadi di tahun ini sudah pasti, aplikasi resminya akan launching, Bang Aladin ini juga sebentar lagi akan melakukan right issue, so I think menurut gua ini masih atraktif banget buat kalian beli dan kalian hold sampai 1 tahun. Apalagi kalau kalian masih belum punya Bang Aladin gitu. Menurut gua sekarang this is best time for you guys untuk beli gitu ya. Yang berikutnya ini adalah, MDKA ya atau Merdeka Cooper Gold ya, kode sahamnya MDKA. Target price-nya di 5.100, upside-nya masih 41,6%. Ini adalah salah satu tambang emas dan koper terbesar di Indonesia. Ya, di tahun ini dia ada 2 project besar ya, namanya PANI dan AIM yang nantinya akan ada nickel exposure juga gitu. Jadi sentimen dari MDKA ini berhubungan dengan renewable energy ya, gitu. Jadi, gold price dan copper price ini, cenderung terus naik ya. Kalau misalkan kalian wondering copper itu dipakai untuk apa? Copper itu adalah dipakai untuk komponen mobil ya, mobil terutama mobil listrik. Ya mobil listrik itu keperluan kopernya itu 2 kali lebih banyak daripada, mobil konvensional gitu. Jadi memang, Merdeka Cooper Gold ini menurut gue juga satu saham yang sangat relevan dengan tema renewable energy dan electric vehicle gitu. Jadi, gue suka banget sama MDKA. Ya, potensi revenue dia di tahun 2022 ini 506 juta US dollar ya, benefit juga dari story EV di tahun ini ya. Jadi growth-nya menurut gua buat MDKA ini masih banyak banget ya gitu dan sangat menarik gitu. Oke, tadi itu adalah big caps option-nya, sekarang gua masuk ke dalam mid caps option. Nah, mid caps ini gua kasih beberapa opsi yang cukup banyak ya, ada 9 gitu. Jadi kalian kalian pilih karena memang mid caps ini ya ya suka nggak suka gitu. Kalau misalkan kalian suka sama bisnisnya, ya kalian beli, kalau misalkan enggak, kalian harus harus ada opsi yang lain gitu. Jadi makanya kenapa gue di sini kasih opsi yang cukup banyak.
Yang pertama ini ada saham MPM ya dengan kode saham MPMX. Ya, MPMX ini sebenarnya hampir-hampir mirip lah gitu ya sama ASA gitu, tapi dengan valuasi yang jauh lebih murah gitu. Target valuasinya di 1,7 kali PBV, sekarang valuasinya masih di bawah 1 kali, mungkin di sekitar 0,8 kali book value. Target price-nya di 1.555 ya dengan 52,6% upside. Ya, cangkupan bisnisnya MPM ini sangat luas ya. Dia itu adalah, distributor utama spare part dari motor Honda gitu dan dia juga ada masuk ke dalam after sales bisnisnya ya. Jadi dia nge-provide, spare part, terus habis itu juga bengkel dan lain-lainnya ya, terutama untuk motor Honda. Dia juga ada car insurance. Sekarang dia juga ada platform untuk jual beli mobil bekas, ya namanya autodeals.com, kalian boleh coba cek, dan mereka juga punya car rental. Nah yang menarik ini ya guys ya, eee, even di Amerika pun juga sebenarnya sudah terjadi, demand terhadap mobil bekas itu sekarang sudah jauh lebih besar daripada demand mobil baru, gitu. Jadi orang sekarang lebih banyak, belanja mobil bekas dan menurut gue make sense banget gitu. Kalau misalkan gue misalkan mau beli mobil BMW gitu ya, eee, BMW daripada gue beli yang baru, gue mendingan beli yang udah kepakai 1, 2 tahun, I think it's not a problem gitu ya, secara secara gengsinya masih sama, terus habis itu juga, mungkin secara teknologi juga nggak beda-beda jauh, ya I think that's mindset-nya orang itu sekarang seperti itu gitu. Jadi memang used car sales itu adalah bisnis yang lagi high growth banget, dan MPMX itu juga sekarang salah satu player di situ gitu ya. Nah sekarang ini juga dia lagi proses tahap negosiasi untuk masuk ke ranah electric vehicle juga gitu ya. Info yang gua dapat ini salah satu negosiasinya dia dengan satu produsen mobil listrik premium di China namanya NIO, ya. Cuman menurut gua very unlikely untuk dia bawa mobil NIO ke Indonesia ya. Sepertinya mereka akan lebih fokus ke development, battery exchange. Jadi station-station untuk tukar baterai motor listrik gitu. Jadi MPMX honestly this is one of the best, mid caps option buat gua. Menurut gua salah satu, cuan terbesar gua mudah-mudahan tahun ini bisa gua dapetin dari MPMX ya. Gua believe in MPMX. I hope you guys juga, suka sama saham ini ya, gitu. Yang kedua ini ada Indika Energi dengan kode saham INDY, INDI ya, gitu. Target price-nya di 2.400, upside-nya di 20,4%. Valuasinya sekarang juga masih murah meriah guys, di bawah, 1 kali book value, masih di 0,87 kali ya. Untuk saham-saham yang punya nickel exposure, even ke batu bara, Indi is one of the cheapest gitu menurut gue, jadi menarik ya target. Dan yang menarik dari Indi ya, menurut gue akan di-value cukup mahal oleh investor itu adalah memang Indi ini sekarang lagi melakukan diversifikasi yang agresif gitu ya. Memang sekarang dia kan adalah coal contractor, tapi sekarang dia mulai melakukan, diversifikasi ke emas, habis itu juga ke ranah motor motor listrik gitu ya. Di tahun 2025 target mereka itu 50% revenue sudah dari non coal, bisnis ya gitu. Jadi, itu sangat menarik dari Indi gitu. Nah ini juga sebenarnya Indi adalah salah satu emiten yang dapat proyek, EV manufacturing ya dari pemerintah ya, nilainya sekitar 8 billion US dollar dan MOU-nya itu sudah dilakukan. Jadi nantinya Foxconn, Gogoro, dan Indi itu, akan melakukan, development terhadap bisnis electric vehicle di Indonesia gitu ya. Baik mulai nanti mungkin dari motornya, habis itu dari, battery exchange-nya, bahkan dari komponen-komponen sampai ke komoditasnya, itu kita masih harus lihat lebih lanjut lagi, tapi yang penting MOU-nya sudah secure dan Indi sudah definitely will be, salah satu, EV player di Indonesia gitu ya. This is one of my favorite juga ya, gitu. Yang ketiga ini BFI Finance ya, 90 upside dengan valuasi 2,9 kali book value gitu ya. Nah, kenapa gue suka sama Bevin? Terlepas dari isu-isu bukan isu sih sebenarnya ya, terlepas dari sentimen-sentimen yang mungkin kalian udah tahu, tapi
di saat akhir ini, di saat kebanyakan multi finance itu merugi sampai banyak yang tutup ya, of course, gue tahulah kondisi multi finance itu di Indonesia seperti apa gitu karena memang, apa, gue cukup ngikutin, ya memang sangat berat ya, bank-bank itu sekarang susah banget untuk ngeluarin duit untuk multi finance, tapi faktanya BEVIN tuh enggak gitu, dia melakukan inovasi yang mempermudah ya, intinya dia mempermudah, jalur financing, dengan skema yang dia bikin, itu membuat dia di 2 tahun terakhir ini menjadi salah satu best performance multi finance company, gitu. Dan di, BEVIN ini, di tahun 2021 ya, berhasil mencetak laba lebih dari 1 triliun ya, which is itu very very good, ya. And if you know Jerry Ang dan Boy Thohir juga sudah masuk ke BEVIN di harga 1.200, ya tentunya BEVIN ini akan masuk lagi ke dalam ekosistem Bank Jago dan GoTo, ya. Tentunya itu akan memperkuat, BEVIN yang menjadi salah satu multi finance terbaik di Indonesia, ya. Ya karena memang kompetitornya BEVIN ini sekarang cuman Adira doang, nggak ada yang lain gitu. Jadi dan I think menurut gue dari sisi, mmm bisnis growth-nya ya, ekosistem yang dibangun oleh BEVIN ini nanti dengan Bank Jago dan GoTo ya, pada akhirnya menurut gue BEVIN ini bisa mengalahkan Adira ya pada akhirnya, gitu. Ya ya lu pikir aja gitu, maksudnya nanti nanti misalkan BFI butuh uang untuk financing mereka bisa langsung dicarikan sama Bank Jago, habis itu juga nanti mereka bisa mulai, keluarin lending produk mereka dari Tokopedia, dan, Gojek, ya kan if you know di sana kan isinya orang belanja semua kan gitu dan tentunya orang belanja itu kan kadang butuh pinjaman, ya menurut gua BFI Finance ini adalah salah satu mid caps yang safe dan upside-nya masih masih make sense banget ya buat kalian hold di tahun 2022. Oke, mid caps option yang berikutnya ini ada Harum Energy, ya ini juga salah satu one of my favorite juga. Harum Energy ini basically adalah coal company, ya cuman sekarang dia sudah mulai pelan-pelan beralih ke nikel gitu ya. Target price-nya di 16.000 ya, upside-nya masih 52,8%, valuasinya di 4,9 kali PBV ya. Ya sebenarnya terbilang cukup premium ya gitu, valuasinya bisa dibilang nggak murah gitu. Cuman, mmm, gue cerita sedikit bahwa, Harum ini setelah gue bicara dengan banyak klien juga, dengan banyak orang-orang market, memang, eee mereka believe ya bahwa Harum ini bisa me-replicate success story-nya mereka di coal ke nikel, gitu. Dan memang yang mereka lakukan ini kan sekarang mereka sudah mau mulai shifting dari coal ke nikel ya, gitu. Dan salah satu perusahaan batu bara dan karena Harum ini kan memang murni batu bara ya, gitu. Salah satu perusahaan batu bara yang melakukan shifting paling awal itu adalah, Harum, gitu. So ini memang, Harum ini akan menjadi, sangat relevan dengan environment motor dan mobil listrik di Indonesia ke depannya. Karena if you guys know nikel itu adalah, komponen utama dalam construction mobil listrik ataupun motor listrik ya. Baterainya itu kan energinya tuh memang diambil nanti dari nikel, gitu ya. Tapi kalau misalkan kalian bandingin ya valuasinya dia dengan Inco ataupun Antam, sebenarnya Harum ini masih lebih jauh lebih atraktif gitu ya. Dan sebenarnya juga investor jauh lebih believe dengan bisnisnya Harum dibandingkan Antam even gitu. Jadi menurut gua kalau kalian pengen yang bener-bener full all in nickel story menurut gua Harum ini menjadi opsi yang bagus gitu ya. Dan di first half 2022 dia akan masuk ke dalam commercial scale production ya untuk nikelnya ya, salah satunya terutama di smelternya mereka itu, kapasitasnya bisa sampai 3 juta ton nikel ore per tahun, which is ini cukup gede gitu ya, hampir menyamai sama Antam sekarang ya, gitu. Dan yang positifnya lagi ini mereka juga ada kerjasama dengan Singhan ya, Singsan ya. Singsan ini adalah, perusahaan nikel mine terbesar di Indonesia. Jadi memang yang terbesar di Indonesia tuh ada 2, ada Singsan ini sama, Dragon Virtue ya, ini dua-duanya dari China. Karena mereka sudah menjalin kerjasama dengan Singsan ini, membuat cost production mereka itu 15% lebih murah dibandingkan sama Inco dan Antam. So, secara margin and profitability for Harum di bisnis nikelnya akan jauh lebih bagus gitu ya.
Harum ini one of the best option juga menurut gua untuk Nickel Story ya, gitu. Yang berikutnya ini ada Mari Mahaka Radio ya. Nah ini sebenarnya either lu percaya dan lu suka atau lu nggak percaya dan nggak suka sama sekali gitu ya. Karena, Mahaka Radio ini sebenarnya upside-nya ada di satu aplikasi yang mereka lagi bangun ya, itu namanya Noise ya. Noise itu isinya adalah konten podcast yang utama. Target price dia di 700, upside-nya masih 74% lebih ya, dengan valuasi SOTP-nya mereka tuh atau market cap-nya targetnya di 3,6 triliun ya, sekarang market cap-nya mungkin masih di sekitar 2,5 sampai 2,8 triliun ya, gitu. Jadi intinya begini guys, untuk for Mari ini, Mari ini kan adalah perusahaan radio ya, Mahaka Radio, Gen FM, dan kawan-kawan gitu. Jadi memang bisnisnya dia yang konvensionalnya atau radio bisnisnya menurut gue itu sudah nggak masuk ke dalam tahap high growth lagi, gitu. Palingan growth-nya single digit aja lah every year ya gitu, udah cuan udah bagus gitu. Ya karena memang bisnisnya mereka yang di situ udah nggak akan kemana mana lagi gitu. Makanya mereka melakukan diversifikasi yang menurut gua terobosan yang cukup cukup, fantastis ya kalau menurut gua dan gua mengikuti Mari dari awal ya. Mereka bikin satu aplikasi podcast namanya Noise ya. Cuman aplikasi Noise ini tuh isinya intinya adalah konten-konten podcast, radio-radionya mereka. Sekarang mereka udah masuk ke dalam konten-konten learning yang sifatnya kayak masterclass, sama mereka udah mulai masuk juga ke, digital book ya, e-book ya. Gue percaya bahwa konten itu harganya nggak murah guys, gitu. Dan you guys consume content every day gitu, dari social media, dari manapun kayak gue juga punya subscribe ke Bloomberg, gue subscribe ke ada kayak satu aplikasi, digital book summary dan segala macamnya gitu. Jadi menurut gue konten itu tuh sangat menjadi satu produk yang harganya tuh nggak murah di zaman sekarang gitu dan menurut gue Noise itu punya semuanya gitu. Mereka memang, active user-nya mereka sekarang masih sekitar 1,5 juta, tapi di tahun 2022 dia punya target 5 kali bisa tumbuh ya usernya mereka. Ya dengan konten-konten yang variatif dan podcaster yang jauh lebih besar lagi gitu. Jadi mereka lagi ongoing talks dengan Deddy Corbuzier, terus habis itu sama Desta ya, habis itu juga dengan Raffi Ahmad. If you notice ya Raffi Ahmad ini kan, Raffi Ahmad ini tuh mereka dia ini nggak hanya sebagai podcaster tapi dia akan menjadi salah satu big investor juga di Noise, application ya gitu. Dia akan masuk ke seri funding yang berikutnya ya. Raffi Ahmad itu punya follower di Instagram 50 juta orang lebih gitu. If you convert 10%-nya aja gitu ya, ada bisa translate ke active user-nya Noise itu bisa tambah 5 juta dari Raffi Ahmad doang gitu kalau lo mau hitung-hitungan gampang gitu ya. Jadi menurut gue ini adalah tech related company yang nggak sama tech related yang lainnya. Dia nggak main di ranah digital banks dan apa, dia mainnya di konten. So if you believe in a content creator business, ya menurut gua you invest di Noise, di Mari ini salah satu yang best karena mereka nggak punya kompetitor sekarang gitu loh. Dan di tahun 2022 ini di First Q mereka akan mulai ada skema, premium subscription ya, jadi berbayar tiap bulannya, sekarang kan masih gratis. Nantinya juga ada virtual gift, jadi kayak misalkan contohnya, eee eee, gua nih sebagai user, gue bisa kasih gift ke podcaster-podcaster gua dengan beli sesuatu ya di aplikasi Noise-nya gitu. Jadi ini adalah satu skema yang menarik juga yang lagi mereka bangun. Nah, habis itu juga mereka akan mulai ada pasang iklan dan segala macamnya gitu ya. Tentunya biasanya dari platform itu kan monetization-nya memang dari iklan. Sebenarnya menurut gue, Mari ya atau Noise ini, menarik banget kalau you believe in content creation business ya. Dan the apps-nya it's getting better, the people in there itu semua ex Google, habis itu juga, eee
App development-nya juga menurut gua bagus, investment rounding-nya mereka yang berikutnya seri 3 seri 4 bakal dilakuin, ini semua sudah di-planning, and big names yang gue masih belum bisa sebut siapa yang mau masuk itu juga udah in talk semua mau masuk kemari. So, content creation business, mari pilihan lo buat invest di tahun 2022 ya. Yang berikutnya nih Asa ya. Asa juga salah satu saham yang sering banget gue bahas ya, target price-nya 4.300, masih ada 57% upside ya dengan target EV/EBITDA 14,3 kali. Asa ini 1 bulan terakhir ini turunnya udah cukup dalam. Menurut gua ini adalah is a very good buying opportunity buat kalian ya. Gua masih believe banget di bisnisnya Asa. High growth-nya dia itu memang dari Anteraja ya. Anteraja itu adalah, logistik company kayak Si Cepat dan lain-lain. Revenue-nya dia itu double di tahun 2021 ya, gitu. Naik, 93% year on year ya, dapat 53 triliun dan Anteraja sekarang juga sudah profit ya. Target parcel per day-nya mereka itu di angka 1,5 juta ya, dengan revenue growth-nya 23%. Dan menurut gue sebenarnya parcel per day 1,5 juta ini tuh bisa tembus. Karena nih ya gue if you guys, belum tahu, di tahun 2021 itu sebenarnya targetnya dia itu parcel per day-nya cuma 800.000 gitu. Ternyata dia bisa achieve di atas 1 juta ya. Harusnya sebenarnya memang gitu, karena memang Pak Projo ini owner-nya dia tuh kalau kasih target itu selalu sangat konvensional gitu. Dia nggak mau gembar-gembor angka-angka yang nggak realistis buat investor, akhirnya nggak achievable, jadi repot gitu. Tapi biasanya dari apa yang mereka targetkan tiap tahunnya, mereka bisa achieve di atas itu gitu. Jadi mereka sekarang targetkan di tahun 2022 1,5 juta parcel per hari, ya menurut gua 2 juta itu angka yang achievable banget buat Asa gitu ya. Dan mereka juga masih punya mereka baru nge-unlock value dari ASLC ya, ASLC ini juga baru IPO, ini penjualan mobil bekas juga. Gue udah jelasin pas tadi gue ngomong di MPM. Ini bisnis used car sales ini adalah bisnis yang high growth banget ya, demand-nya sekarang udah jauh lebih tinggi daripada, beli mobil baru gitu dan masih banyak bisnis-bisnis lainnya dari Asa yang masih value-nya tuh masih belum ke-unlock gitu ya. Nanti gua akan provide more details on Asa ya on the next webinar ya gitu karena memang banyak banget yang bisa kita bahas tentang Asa. Tapi gue percaya dengan Asa, Asa sekarang harganya lagi turun dalam, very very good opportunity buat kalian beli gitu. Oke, gue lanjut. Oke, yang berikutnya ada Era Jaya ya, dengan kode saham ERAA, ERA ya. Target price-nya 1.245, upside-nya masih menarik banget 127% ya. Cuman kuncinya gini guys, upside-nya target upside-nya memang kenceng, tapi ini saham jalannya slow banget gitu. If you guys notice, Era ini memang jalannya pelan banget ya. Tapi menurut gua ini adalah salah satu saham regardless dari dia mid caps or anything, gua believe fundamentally Era itu one of the strongest stock atau strongest company di Indonesia ya, gitu. Kenapa gue bisa ngomong begitu? Satu, Era ini sebenarnya monopoli bisnisnya ya. Dia itu, yang masukin iPhone, Samsung, Xiaomi dan lain-lain itu semua Era, ya. Sisanya itu nggak ada yang legal, atau legal pun juga kecil-kecil, gitu. Sekarang pemerintah kan sudah mulai menerapkan IMEI lebih ganas ya, IMEI itu jadi kayak kalau lu beli handphone dari luar negeri yang nggak ada sertifikasi atau nggak ada license-nya di Indonesia tuh diblok handphone lu, gitu. Jadi kalau lu mau beli handphone dan apa segala macamnya itu yang harus terdaftar di IMEI, dan itu Era Jaya yang support handphone-nya itu semua tuh mereka yang import handphone-nya, gitu. Jadi handphone legal di Indonesia itu ya cuman satu pintu, cuman dari Era doang, nggak ada yang lain gitu. Jadi menurut gue, Era itu bisnisnya relevan ya kalau lo lihat juga dari consumer behavior itu sekarang orang udah udah better,
upgrade their technology daripada mereka upgrade baju gitu, upgrade upgrade, celananya mereka, sepatu and everything, they prefer to upgrade their technology gitu. Orang setahun setahun sekali, 2 tahun sekali, 3 tahun sekali semua ganti handphone dan segala macamnya. Era itu udah menurut gua, nggak ada matinya sih menurut gua bisnisnya gitu ya. Dan di tahun 2020, 2030 juga internet ekonomi di Indonesia diprediksi bakal grow 8 kali lipat ya, dan mobile phone ya adalah platform utama dari internet ekonomi gitu, nggak ada yang lain lagi ya, laptop dan segala macam, tapi people use, smartphone more than laptop sekarang gitu. Dan itu tadi gue udah sampein gitu bahwa Era itu satu-satunya distributor resmi ya. Bisnisnya tuh sebenarnya high growth banget dari tahun 2020 gitu loh, dan memang Era ini tuh menjadi incaran dari e-commerce besar kayak Lazada, Blibli, even Jarum. Ini mereka nih semua lagi pada tempur, tawar-menawar, nego untuk jadi part of Era Jaya gitu. Jadi mereka memang mau invest di Era Jaya ya, terutama di apa, di di platform online sellingnya Era Jaya ini ya gitu ya. Jadi memang itu yang mereka mau tap in. Jadi Era Jaya ini even kayak sekelas Jarum aja tuh udah ngelihat Era Jaya bisnis ini tuh udah seksi banget gitu loh. Jadi ya menurut gua even though memang slow dan relatif naiknya lama gitu, tapi I don't mind buying Era dan gua hold 5 tahun, I don't mind gitu ya. This is a very good business fundamentally ya. Dan kalau misalkan kalian kalian bandingkan juga ya valuasinya Era sama perusahaan-perusahaan sejenis yang di Southeast Asia gitu ya. Era ini valuasinya cuman di bawah 10 kali, 8,4 kali PE. Perusahaan-perusahaan yang di Vietnam mirip sama Era dan kompetisinya itu banyak, itu bisa sampai 23 sampai sampai 27 kali PE. Di Filipina itu sudah hampir 30 kali PE, Thailand 30 kali PE. Jadi Era Jaya ini bisnisnya dibandingkan sama peers-nya di regional juga murah banget, tapi dia monopoli, I think what more you could ask for gitu ya menurut gua for Era Jaya. This is a very good business fundamentally, menurut gua bagus buat kalian beli ya. Yang berikutnya ini TBS, Energi Utama ya, Toba, kode sahamnya Toba, ya target price-nya 2.500, masih 74% upside, valuasi di 20,2 kali PE ya. Toba ini juga salah satu, strongest, option kalau kalian mau invest di EV related companies ya. Ini memang adalah perusahaan batu bara yang baru diversifikasi ke ranah EV juga ya. Toba ini, high profit di tahun 2021 ya, profitnya sampai 600 miliar lebih ya karena harga batu bara tinggi. Sekarang dia juga sudah kerjasama dengan Gojek ya untuk membawa motor listrik dari Taiwan namanya Gogoro ya, dan mereka sekarang juga udah dalam tahap trial ya, beberapa motornya Gogoro ini sudah mulai operation di Gojek. Jadi menurut gua ya Gogoro itu sebenarnya adalah perusahaan electric vehicle yang terbesar di China ya, terutama di Taiwan gitu, dan memang pada saat dia mau masuk penetrate marketnya dia di Indonesia ya, itu yang kerjasama itu adalah Toba dan Indi, intinya itu guys. Jadi Toba dan Indi ini upside-nya menurut gua for electric vehicle, environment udah paling top lah menurut gua gitu ya. Dan gue juga udah rekomendasi, jadi Toba ini good option juga. Ya, yang berikutnya ini ada BSDE City atau BSDE kode sahamnya. Target price-nya 1.400 ya, upside-nya 42,5%, RNAV discount-nya itu 74,5%, RNAV discount itu tuh jadi diskon terhadap total asetnya dia gitu. Jadi kayak misalkan semua asetnya Bank BSDE ini dijual itu tuh kira-kira asetnya nilainya berapa dan harga sahamnya sekarang itu tuh sudah terdiskon 74% dari nilai asetnya dia, kira-kira tuh ngejelasinnya gitu. Nah, properti ini tuh sebenarnya gini guys, secara environment ya, sebenarnya dia nggak positif-positif banget gitu. Karena kalau interest rate naik otomatis itu akan menahan, eee, menahan, eee menahan orang untuk melakukan kredit ya, terutama di KPR juga.
gitu. Cuman pada faktanya pada saat rate hike terjadi di 2013 dan di 2018, kredit untuk rumah itu naiknya tuh nggak seberapa, cuman mungkin 0, sekian persen sebenarnya naiknya gitu. Jadi naiknya sebenarnya nggak terlalu signifikan gitu, walaupun memang secara sentimen environment-nya udah orang, "Wah, interest rate-nya naik, siapa yang mau pinjem duit buat beli rumah?" Sebenarnya nggak gitu-gitu banget gitu ya. Nah, dan properti ini punya tendensi bahwa kalau misalkan saham, sektor properti itu lagi naik, semua sahamnya naik, nggak terkecuali. BSDE, Summarecon, dan segala macam. Tapi best option-nya buat gua adalah BSD dan Summarecon gitu ya. Intinya sektor properti ini sekarang semua sahamnya lagi turun pada dalam, semuanya lagi murah. Demand-nya sebenarnya lagi tinggi, Indonesia ini sekarang komoditi boom, semua orang yang kerja di komoditas ini lagi punya duit banyak, mereka spend on properti ini juga lagi gede ya. BSD ini properti dengan land bank terbesar di atas 3.700 hektar, cash position-nya mereka juga paling gede di 7,6 triliun dan DER-nya itu rendah ya, debt equity ratio-nya itu rendah cuma 0,3 kali gitu. Dan mereka itu berhasil membukukan marketing sales sampai 7,7 triliun nih di tahun 2021. Jadi marketing sales-nya mereka juga one of the highest ya. Penjualan propertinya dia lancar banget. Kebetulan gue juga kemarin tahun lalu lihat beberapa properti di BSD itu bagus-bagus dan habisnya juga cepat gitu. BSD ini juga memiliki development dan migration rate yang solid. Jadi memang cepet banget gitu orang Jakarta itu bermigrasi ke BSD itu cepet, beda banget sama Alam Sutra tuh yang agak slow ya. Dan mereka juga sekarang lagi ongoing expansion ke data center ya, mereka lagi mau bikin data center yang gede banget di BSD. Ini juga salah satu komitmen BSD untuk mensupport, digital ekonomi, internet ekonomi di Indonesia sampai tahun-tahun ke depannya. Jadi menurut gua, lu mau saham-saham beggar yang murah-murah, menurut gua properti itu juga bisa menjadi saham yang opsinya bagus banget buat kalian beli ya. Best option-nya menurut gua adalah BSD. So basically, itu opsi-opsi saham yang bisa gue sampaikan, ya sebenarnya masih banyak juga, topics-topics yang pengen gue sampaikan tapi takutnya kalau terlalu banyak nanti kalian bingung, ya. Kayak misalkan contohnya NFCX, ada Bluebird, terus habis itu juga ada, Summarecon, terus habis itu juga ada yang lain-lainnya lagi mungkin kayak Arto dan segala macamnya tapi, menurut gua yang gua sampaikan ini adalah saham-saham yang terbaik, yang bisa kalian simpen at least 1 tahun ya guys ya di tahun 2022. Nah, gue mau bahas sedikit sebelum gue tutup, kira-kira buat contoh aja, eee, kira-kira sih komposisi portofolio tuh, bisa bagaimana sih gitu kan. Tadi kan gue udah sampein ada banyak nih opsinya gitu, tapi kan, nggak mungkin saham itu kan lu beli semua karena kan gue bilang kan contohnya cuman 5 sampai 7 saham aja yang kalian boleh beli gitu. Ya kalau misalkan kalian pengen agresif ya berarti banyakin di, mid caps-nya gitu, banyak small caps-nya gitu ya. Kalau misalkan contohnya nih, agresif nih sahamnya Telkom beli 10%, BANK 25% dari portfolio, MPMX 20, Mari 20, Toba 25% gitu. Misalkan kalian yang agresif kira-kira kayak begini ya komposisinya gitu. Cuman kasih contoh aja ya, cuma kembali lagi terserah sama kalian sih kalian nyamannya gimana. Kalau misalkan moderate ya, misalkan kalian mau moderate itu lebih terdiversifikasi ya kalian ada 6 saham di portofolio, punya BBRI ada 10%, BBYB 20%, Harum 20%, Asa 20%, BSDE 15, Indi 15 gitu. Ada 6 ya. Jadi cenderung lebih aman ya dan komposisinya di saham-saham yang besar itu relatif lebih besar gitu ya. Nah contohnya kalau misalkan kalian mau yang bener-bener defensif gitu kan, misalkan kalian bisa beli BCA 10%, Telkom 20%, MDKA 10%, MPMX 15, Era 15, Indi 15, Bevin 15%.
kalian pilih lebih nyaman punya 7 saham di portofolio supaya lebih terdiversifikasi dan lebih defensif, punya 2 blue chip ya, BCA dan Telkom, it's all up to you. Kembali lagi, kalian harus figure out yourself, di tahun ini lu mau agresif, kalian mau biasa-biasa aja atau kalian mau defensif, it's all up to you guys. Tapi gue sudah present ke kalian, best option-nya tuh apa aja menurut gue. If you guys pengen, diskusi sama gua kira-kira dari stock picks yang udah gue sampein ini komposisi yang bagus gimana, please let me know, I will be very happy to help you guys ya. Atau kalian pengen ngobrol juga kayaknya ada opsi-opsi saham lainnya yang menurut kalian punya potensi bagus, please let me know juga karena gua kan tentunya nggak bisa cover semuanya ya gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian pengen sharing ada saham-saham yang pengen kalian, invest juga di tahun ini at least 1 tahun, please let me know guys, gitu. Ya kira-kira itu sih yang bisa gue sampaikan hari ini ya, jadi portofolio di investment portofolio tahun 2022 kira-kira buat gue isinya itu ya, eee tahun ini akan menjadi lebih tough dari tahun-tahun sebelumnya ya, atau 2 tahun yang lalu ya, tapi bukan berarti kita tidak melanjutkan investasi kita, jangan kayak gitu guys. Investasi itu udah for life gitu ya. Jadi tetap kalian harus harus, invest, yang penting kalian adjust your expectation, adjust your portfolio, ikutin story marketnya gimana, buy ke perusahaan-perusahaan yang memang solid sifatnya. Jadi kira-kira itu yang bisa gue sampaikan. So, sampai gue ketemu sama kalian lagi di konten-konten yang berikutnya. Thank you guys.